Papel tadi. Boleh Pak, boleh. Nggak tahu. Ini ada yang PPT-nya sudah belum? sudah, yang kemarin tulis PPT. Jadi kan satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, ya bahagia Pak, semangat. Ya, gitu ya. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pulang saya itu dari rumah tadi itu hujan. Di sini Iya, Pak. Enggak alhamdulillah panas. Ya. Baik Pak, akhirnya kita akan bincang-bincang mengenai pendampingan individu yang ketiga. Kita terasa sudah ada. Iya Pak, alhamdulillah sudah ketiga Pak. Ya, berarti sudah di tengah-tengah. Diskusi kita kali ini adalah mengenai refleksi hasil survei 360 sebagai umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian dari siswa, kemudian rencana ya refleksi atau diskusi tentang rencana penerapan pembelajaran yang sosial emosional, dan yang ketiga adalah keterlaksanaan alur kerja Baik Pak Iren, sudah menginput ya Sudah, Pak. dari yang sudah sebagai pembalik itu ya. Iya, yang umpan balik dari murid, kepala sekolah, guru, dan CGP sendiri. Ya. Kemudian sudah membuat asesmen penilaian. Sudah Pak, refleksinya sudah. Terima kasih ya. Termasuk juga ada refleksinya ya. Sudah ada refleksinya. Ya. Baik Pak Iren, sudah siap ya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan lancar ke depannya. Iya, amin. Baik, kalau sudah mengikut LMS, bisa diceritakan bagaimana kesan, ya, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Haidir lakukan selama 1 bulan belajar secara daring melalui LMS pada modul 2021. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu Pak, karena ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan sekolah kami kan tahun ajaran baru kemarin itu sudah kelas 10 menerapkan kurikulum merdeka, dan konsekuensinya harus, kalau kurikulum merdeka harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin waktu awal-awal saya sebelum ikut CGP bertanya-tanya apa itu pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi ketika sudah mengikuti 1 bulan modul 2.1 ini, ada beberapa yang saya pelajari Pak, kemudian saya terapkan. Yang pertama yaitu di awal tahun ajaran baru kami dari Kemendikbud ada penilaian asesmen diagnostik Pak. Jadi melalui aplikasi HP, anak-anak itu, murid-murid itu suruh ngisi, nanti dari hasilnya itu dipetakan. Tapi dalam proses perjalanannya sekolah kami melakukan kerjasama dengan instansi lain Pak, berkaitan dengan psikotes anak. Yang pertama adalah dari gaya belajarnya juga, kemudian juga dari minat dan mata pelajaran yang dapat nilai bagus. Nah, dan dari data itu Bapak, kami jadikan dasar untuk memetakan anak, baik dari kesiapan, kemudian minat, kemudian profil belajar muridnya Bapak. Nah itu kemudian dengan adanya pembelajaran diferensiasi yang kami terima, materi itu kami mencoba membuat perangkat RPP yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, yang harapannya itu semua proses, baik konten proses maupun produknya, bisa memenuhi kebutuhan murid itu sendiri Bapak, kebutuhan murid belajar. Kemudian rencana tindak lanjut, katakanlah itu sebagai capaian yang sudah didapat oleh Pak Haidir, rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana? Tentu ini kami CGP Angkatan 7 Pak juga mengajak guru-guru yang lain untuk membuat perangkat dulu diferensiasi ini, kemudian nanti bisa diterapkan ke kelas. Dan
dari hasil pembelajaran yang saya lakukan sendiri Pak di kelas, kebetulan saya sudah minta data ke guru BK Pak, ke guru BK itu mendata siswa dari gaya belajar dari kelas 10.1 sampai 10.8 yang saya ajarkan. Ternyata dari pemetaan itu, terutama yang kelasnya saya Pak, itu lebih banyak ke ini, ke auditori Pak. Ke auditori, visualnya hanya 4 murid, 4 anak, kinestisnya hanya 4 anak, sisanya dari 35 itu kira-kira 27 anak itu auditori. Jadi sehingga pembelajarannya saya harus menggunakan audio Pak, jadi pengeras suara, juga melalui gambar-gambar karena harus melayani yang visual itu juga Bapak. Jadi suara harus lebih keras di kelas yang saya ajarkan Pak, karena anak-anak ini lebih ke auditori. Jadi alhamdulillah Bapak, anak-anak ketika ada pembelajaran yang pakai auditori ini memang ada yang mendengarkan musik, kemudian pembelajaran pakai musik gitu Pak, melalui YouTube dan segalanya. Itu anak-anak dari segi juga minat. Nah, minatnya ini juga berpengaruh dihubungkan dengan gaya belajarnya. Misalnya anak yang auditori itu ternyata minatnya lebih cenderung yang lebih suka dengarkan musik, menyanyikan lagu. Kemudian kalau yang visual itu ternyata lebih banyak suka membuat, lihat video, kemudian dibuat peta konsep. Nah ini juga yang nanti yang saya rancang Pak dalam proses pembelajaran, di konten juga, kemudian di prosesnya, dan juga tentu di produknya. Dan tidak semua baik dari konten dan produk dan ininya bisa dimasukkan dalam sekali proses pembelajaran. Juga ada yang saya hanya di produknya saja Bapak. Jadi kemarin dari hasil kolaborasi dan elaborasi itu ternyata pembelajaran diferensiasi itu tidak serumit apa yang saya bayangkan Pak. Jadi ternyata pembelajaran diferensiasi itu bisa kontennya saja, bisa produknya saja, bisa di prosesnya saja, atau ketiga-tiganya gitu Pak. Jadi kami sudah saya pribadi melakukan proses pembelajaran yang berbeda dengan murid yang tingkat kesiapannya itu yang tinggi dengan yang rendah. Dan dengan cara apa Bapak? Dengan waktu yang di sekolah itu yang terbatas, kami dengan siswa itu diajak untuk les Pak di sore. Ya, jadi proses pembelajarannya sudah beda di dalam kelas Bapak. Ini sudah saya terapkan. Saya sudah mengumpulkan 35 anak yang merasa kesulitan belajarnya belum terpenuhi Pak. Jadi kebutuhan untuk pelajaran kimia yang bagi mereka itu ada yang sulit, ada yang gampang. Kemudian juga kebutuhan murid kan beda-beda Bapak. Ada yang suka olahraga, ada yang suka matematika, ada yang suka ini. Dan ini juga menjadi tantangan bagi saya Pak, untuk bagaimana biar kebutuhan belajar murid itu terpenuhi. Ya. Adakah tantangan pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan ragam kemampuan dan ragam strategi yang diterapkan? Yang pertama Pak, saya pribadi sebagai guru juga harus bisa membagi peran untuk beberapa anak yang kebutuhan murid yang berbeda-beda Pak. Ini tentu juga nanti di prosesnya, di kontennya maupun produk dan penilaiannya kan tentu ini kan nanti kan berbeda-beda Pak. Sehingga tantangannya adalah saya harus banyak menyiapkan observasi atau daftar penilaian Bapak yang berbeda-beda tentu, karena untuk memenuhi kebutuhan murid dengan konten, proses dan produk yang berbeda, tentu cara menilainya juga skornya itu juga berbeda-beda Pak. Ini yang membuat tantangan bagi saya. Jadi saya harus siap di awal dan juga siap di akhir Pak. Gitu ya. Luar biasa. Jadi untuk mengatasi keberagaman kemampuan juga sudah mencoba dengan membuat banyak cara dan juga dibekali ragam aktivitas dan lembaga kerja ya. Betul Pak, lembaga kerjanya. Model pensekorannya juga. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya anak-anak yang melihat dari visual kemudian buat peta konsep,
tentu beda dengan yang anak yang auditori dan domestik sekolahnya. Ya, biasanya memang di jurnal yang sudah saya kopikan ini Pak Hairil banyak mengupas tentang ini semua. Iya. Tentang refleksi hasil survei umpan balik Iya. dan asesmen menjadi peran kompetensi bergerak. Bisa diceritakan bagaimana hasil asesmen menurut kemudian kompetensi bergerak, ada hal yang kurang baik, kemudian yang perlu ditingkatkan, yang menurut responden kepala sekolah, dari guru, dari siswa. Silakan bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah Bapak, ketika proses umpan balik saya lakukan untuk kepala sekolah, kemudian ada 5 guru, salah satunya ada guru penggerak angkatan 5 Pak. Kemudian juga ada umpan balik dari 5 murid yang saya ajar. Jadi untuk yang kepala sekolah dari hasil pengamatannya dalam waktu kurang lebih 1 bulan Bapak, karena kepala sekolahnya kepala sekolah baru, tapi dari hasil komunikasi kami CGP Angkatan 7 dan saya pribadi langsung bicara dengan kepala sekolah berkaitan dengan perkembangan langkah-langkah yang saya sudah lakukan dari mengikuti CGP di tahun 2022 sampai bulan Maret ini Bapak. Yang pertama, setelah Bapak kepala sekolah mengamati, ada yang perlu ditingkatkan Bapak, yaitu kompetensi mengembangkan kompetensi warga sekolah, yaitu keterlibatan dari komite dan orang tua Bapak dalam proses pembelajaran secara langsung. Nah, ini yang belum optimal yang saya lakukan Pak, tetapi kalau komunikasi di dalam grup WA selaku saya wali kelas sudah saya lakukan Pak, berkaitan dengan program sekolah, kemudian bagaimana juga perkembangan putra putrinya sekolah di sekolah SMA Negeri Sumeneb Bapak. Cuma belum melibatkan secara langsung dalam pembelajaran, ikut langsung di dalam pembelajaran, misalnya mendampingi anaknya di dalam kelas misalnya, kemudian memberikan masukan secara langsung ketika melihat proses pembelajaran di kelas Bapak. Namun untuk melibatkan komite ini sekolah sudah setiap tahun Bapak, ketika tahun ajaran baru itu terutamanya orang tua kelas 10 Bapak itu dilibatkan dalam menyusun program sekolah Bapak. Ini yang harapannya yang perlu ditingkatkan adalah peran aktif dari terutama orang tua untuk mendampingi proses pembelajaran di dalam sekolah. Nah, untuk yang guru, saya melihatnya setelah dari 5 guru itu, kemudian saya buat refleksi, ternyata ada titik lemah atau titik yang harus ditingkatkan dari kompetensi yang saya Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan penerapan budaya positif Bapak. Jadi saya selaku tim tatip juga ini menjadi sorotan dari teman-teman, bagaimana menerapkan budaya positif itu Pak. Jangan sampai ada lagi bentuk hukuman. Ini juga sudah diwanti-wanti sama kepala sekolah Bapak. Kemarin kami tim tatip juga dikumpulkan supaya bentuk hukuman, jangankan hukuman Bapak, tapi motong rambut saja tidak boleh. Ini artinya kita harus memanusiakan murid, kebutuhan muridnya, kebutuhan dasar muridnya itu juga harus diperhatikan Bapak. Ini yang kami refleksikan bersama dengan guru juga kepala sekolah. Ada yang harus dirubah dari pelaksanaan penerapan tim tatip ini Bapak. Kemudian berkaitan dengan umpan balik dari murid Bapak dalam proses pembelajaran, ini
harapannya bagi murid-murid yang saya ajarkan juga yang pertama adalah bagaimana menerapkan pelajaran kimia itu yang menyenangkan sehingga dia anak-anak itu mudah untuk dicerna atau terpenuhi Bapak. Yang pertama, yang kedua saya juga dinilai oleh anak-anak dalam proses pembelajaran itu apakah melibatkan guru yang lain dalam proses pembelajaran. Memang ada beberapa kelas yang melibatkan Bapak. Jadi saya melibatkan guru untuk ikut juga melihat saya bagaimana cara belajar saya, terutama di saat kegiatan PKP penilaian guru itu Pak, juga saya melibatkan juga dari guru penggerak juga melihat pembelajaran yang saya dilakukan. Tapi tidak semua kelas saya masuk melibatkan guru tersebut Bapak. Ini yang juga menjadi catatan murid supaya nanti ada refleksi di dalam pembelajaran itu yang membuat anak itu semakin mengerti tentang pelajaran kimia Bapak. Itu yang harapannya murid. Baik, jadi penilaian dari kepala sekolah secara umum sudah baik ya. Iya Pak. Dan namun mungkin harus ada beberapa yang perlu diingatkan. Betul. Hanya pada saja kepemimpinan manajemen pengembangan sekolah. Pak. Karena itu melibatkan bagaimana pembelajaran yang melibatkan orang tua wali agar merasakan dan ikut berperan serta mengembangkan pembelajaran. Betul lah. Ya. Kemudian yang dari guru di situ adanya penerapan nilai positif Ya. yang dikaitkan dengan kerjaan saya Pak sebagai tim tatip, harapannya adalah ya, tidak atau menghilangkan bentuk hukuman meskipun hanya bentuk memotong rambut saya. Oke. Nah, kemudian yang siswa harapannya senantiasa pembelajaran yang menyenangkan Bapak ya. Terus diinginkan terus dikembangkan. Kemudian adanya keterlibatan guru pada saat pembelajaran. Ya. Nah, tidak hanya sebatas pada saat penilaian PKB, tapi ada perlu dia dan dibutuhkan. Betul Pak. Betul Pak. Baik Pak Heru, sudah banyak yang sudah dikupas tadi ya, kita diskusikan. Kemudian apa rencana kedepannya terkait dengan bukan Pak Heru tersebut untuk semakin mengasah kemampuan kompetensi Pak Heru selaku guru penggerak ya nantinya. Iya. Jadi kompetensi itu harus dimiliki dan dikembangkan. Bagaimana rencananya? Berkaitan dengan umpan balik Pak dari teman-teman, tentu kompetensi yang rencana untuk mengasah ini yang berkaitan dengan umpan balik dari kepala sekolah, yang berkaitan dengan kompetensi pengembangan sekolah Bapak, melibatkan komite dan orang tua. Tentu ini kedepannya semua kegiatan-kegiatan yang di sekolah saya harus melaporkan juga, walaupun melalui grup WA, bagaimana perkembangan program sekolah seperti kegiatan P5 ini Bapak. Kami sudah melakukan proyek P5 ini, sudah ada dokumentasinya, video maupun foto, dan juga ini akan nanti saya kirim juga melalui grup WA, dan juga untuk keterlibatan warga sekolah, komite, dan tentu juga mungkin dari instansi lain yang bisa berperan dalam mewujudkan visi sekolah. Kami akan menguatkan kembali terutama kepada Dinas Lingkungan Hidup Bapak yang sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Puskesmas untuk ikut terlibat langsung juga di dalam proses proyek P5 ini Bapak. Ini juga menunjang program proyek P5 yang dilakukan di sekolah kami Pak. Ini yang berkaitan dengan harapan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan kompetensi tentang penerapan budaya positif Bapak, ini
rencana ke depan nanti kami bersama-sama CGP Angkatan 5 Pak, guru penggerak Angkatan 5 dan juga guru-guru wali kelas, juga BK akan membuat keyakinan kelas, khusus kelas yang belum buat Bapak. Ini awal dari menerapkan budaya positif, harus ada keyakinan kelas dulu. Nanti setelah ada keyakinan kelas baru ada keyakinan sekolah Bapak, baru ini bisa diterapkan dengan baik Bapak. Ini rencana kedepannya bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kami. Kemudian untuk yang harapannya yang murid dengan proses pembelajaran yang nyaman dan aman, tentu ini juga berkaitan dengan budaya positif dan kebutuhan murid Pak dalam belajar. Ini yang harus saya perhatikan Bapak. Bagaimana kebutuhan murid itu bisa terpenuhi dengan keragaman murid yang macam-macam Bapak. Ini di kelas sekolah kami ini banyak yang siswa yang beragam, sehingga mungkin di salah satu sisi siswa ini terpenuhi tapi sisi yang lain tidak terpenuhi. Ini juga tantangan bagi saya rencana ke depan bagaimana membuat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid itu. Jadi banyak hal yang akan rencanakan untuk meningkatkan kompetensi Pak Hil selaku calon guru penggerak. Betul. Untuk mengasah semakin menggali kemampuan itu ya. Iya betul. Kemudian ke pengembangan kemungkinan terkait dengan pengembangan sekolah, mana tidak hanya fokus pengembangan di dalam atau internal, tapi akan mengkomunikasikan melalui jejaring sosial. Jejaring sosial Bapak ya, Ya, grup WA dan segala macamnya. Wali murid, Wali murid, orang tua, mungkin juga bisa dikembangkan ke alumni Pak ya. Iya Pak. Dan pengembangan kerjasama yang melibatkan instansi, kemudian dunia usaha di sekitar sekolahnya untuk kedepannya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas akan merintis dan membentuk itu dulu ya. Betul Pak. Iya. Keyakinan sekolah dalam rangka bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah. Kemudian kebutuhan murid akan terpenuhi dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan itu akan digali terus. Betul Pak. Agar pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu terpenuhi dengan kebutuhan yang beragam. Luar biasa. Iya. Banyak hal yang dipasnya. Kemudian pada saat pelaksanaan pengembangan rencana pengembangan tersebut, bagaimana keterlibatan stakeholder yang ada di sekolah? Alhamdulillah Bapak. Jadi untuk meningkatkan kompetensi tentunya. Iya. Jadi berkaitan dengan keterlibatan warga sekolah, kemudian juga komite dan juga orang tua Bapak. Kami sudah mengkomunikasikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama langkahnya saya adalah akan membentuk kader Pak. Kader tentu ini juga harus ada persetujuan dari orang tua Bapak, yaitu berkaitan dengan kader pengolahan sampah Bapak. Ini juga kami sudah menghubungi kembali Dinas Lingkungan Hidup, juga ikut berandil bekerja sama terutama dalam pengolahan sampah. Ini yang sudah saya lakukan Pak, melalui kemarin sudah saya telepon yang dari Delha, dan juga sudah saya sampaikan kepada wali kelas melalui kebetulan kemarin sebelum ada kegiatan proyek P5 itu ada sosialisasi kepada guru-guru pengajar kelas 10 Bapak. Saya langsung utarakan, saya ada kesempatan untuk bicara. Kebetulan saya juga koordinator proyek Bapak. Saya nanti ke depannya bahwa kegiatan P5 ini tidak berhenti di kegiatan P5, tapi harus ada rencana tindak lanjut, yaitu dengan cara harus saya membutuhkan 2 siswa Pak, per kelas 10 sampai kelas 11. Ini juga saya harus komunikasi juga dengan wali kelas Bapak. Nah ini insya Allah dalam minggu ini anak-anak yang akan jadi kader sudah ada Pak. Ya. Betul Pak. Jadi ini kami kan menghadapi puasa Pak. Kemudian artinya aktivitas siswa akan terbatas. Jadi saya buat kesempatan, ini momen yang
momen yang terbaik bagi saya, kesempatan saya Pak selaku CGP Angkatan 7, karena di akhir Juli itu sudah selesai CGP 7 ini Pak. Jadi harapannya ini momen kesempatan bagi saya untuk sudah ingin membuat kader dulu Pak. Jadi nanti mungkin di bulan puasa ini ada kegiatan POC Pak. Jadi pupuk organik cair yang sudah dibuat nanti ini dikelola oleh kader tersebut untuk bekerja sama dengan yang Bu Rofi Pak, yang greenhouse. Jadi pupuk cairnya tidak usah beli lagi, kita manfaatkan yang dari kader lingkungan itu Pak. Oke. Jadi untuk meningkatkan selaku calon guru penggerak nanti insya Allah ya. Iya, amin. Itu nanti banyak hal termasuk di paling utama adalah di sini kepala sekolah. Betul Pak. Komunikasikan ya. Betul Pak. Untuk membentuk kader di sapa ya. Iya. Mana juga komunikasi dengan wali kelas untuk mengambil dua murid ya Pak. Ada berapa? Kami fokus ke kelas 10-11 dulu Pak, karena kelas 12 kan sudah mampir lulus Pak. Jadi 24 kali 2 48. Kemudian mungkin nanti ditambah lagi dengan yang programnya Bu Rofi sama yang CGP yang lain Bapak. Jadi kami sudah berempat CGP Angkatan 7 di Semada ini sudah membuat nama kader. Kalau boleh saya sampaikan, nama kadernya adalah translasi Pak. Translasi itu artinya kalau matematikanya adalah pergeseran, tapi ada singkatannya itu Pak. Transformasi lingkungan sekolah kita. Translasi. Iya. Jadi fokusnya kepada lingkungan, yaitu bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga budaya positifnya juga nanti dimunculkan. Sudah biasa untuk mengembangkan potensi Pak Hairil ini sebenarnya sangat sudah bagus. Iya Pak. Saya tunggu informasi berikutnya pengembangan yang lainnya Pak ya. Iya. Baik Pak Hairil, kita lanjutkan pada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya akan mengajak Pak Hairil bagaimana pembelajaran yang Pak Hairil melalui di modul 2.2 ya. Iya Pak. Kemudian apa yang sudah dipelajari dan apakah atau bagaimana perencanaan ke depannya Pak Hairil terkait dengan pembelajaran Ya, alhamdulillah Pak, ketika saya mendapatkan materi ini, awalnya pembelajaran sosial emosional ini terpisah dengan pembelajaran reguler Pak. Ternyata ketika saya mengikuti LMS dan kolaborasi dengan PPP yang lain, ternyata pembelajaran sosial emosional ini bisa dimasukkan dalam pembelajaran diferensiasi. Ketika saya membuat pembelajaran diferensiasi, ketika saya merefleksikan pembelajaran sebelumnya, sisi-sisi sosial emosional murid ini belum saya gali secara optimal ya Pak. Misalnya di dalam pembelajaran sosial emosional ini kan ada 5 yang harus dipelajari. Yang pertama, bagaimana kesadaran diri, kemudian bagaimana manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian kesadaran relasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak untuk rencana kedepannya saya akan membuat perangkat pembelajaran yang ada sosial emosionalnya Pak. Misalnya di dalam tahap awal mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama, kemudian tentu menanyakan kabar murid Bapak tentang satu hari atau berapa hari yang pernah dialami murid itu untuk disampaikan di kelas. Dan ini juga melatih anak bagaimana melihat masalah yang dihadapi, memunculkan kesadaran dirinya, kemudian nanti baru kita nanti masuk ke pembelajaran yang kedua, itu manajemen diri. Nah ini yang harus saya rencanakan ke depan Bapak. Jadi selain diferensiasi, ini kesadaran-kesadaran 5KS ini yang saya tampilkan dalam include masuk di dalam proses pembelajaran. Nah
Kemudian apa yang bisa kita Ya Pak, ini jadi tidak cukup di pembelajaran reguler Pak. Nyatanya kemarin Pak Fikri berbicara bahwa PSI ini embrionya adalah P5 Pak. Jadi saya juga sudah proses P5 ini sangat terasa Pak. Jadi sosial emosional murid itu nampak sekali di dalam kegiatan P5 ini Pak ini. Tetapi belum saya masukkan di dalam perangkat pembelajaran secara utuh. Tetapi modul proyeknya juga saya buat, tetapi nilai-nilai PSE-nya itu perencanaannya belum saya masukkan. Ini untuk yang rencana ke depan, saya akan juga selain di pembelajaran reguler, RPP-nya juga, RPP proyeknya juga saya masukkan, saya munculkan. Itu saja Pak yang nanti saya rencanakan ke depan di dalam proses pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi. baik, jadi akan melakukan pembelajaran yang mereka atau pembelajaran KSE. di mana Betul Pak. Ya. Jadi kemarin setelah kami melakukan diskusi bersama dengan PJT yang kelompok SMA Pak. Jadi salah satunya adalah misalnya membuat iklim lingkungan budaya yang positif. Itu dimunculkan adalah tentang keyakinan kelas, bagaimana siswa itu sadar diri, kemudian bisa bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil di dalam membuat keyakinan kelas. Ini juga harus dimasukkan juga budaya positif di dalam proses pembelajaran sosial emosional anak. kalau boleh tahu bagaimana Untuk perencanaannya tentu selain kami kolaborasi juga Pak dengan guru angkatan PJT 5 yang sebelumnya, juga guru-guru yang PJT angkatan 7 dan juga guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain belum tahu Pak bagaimana pembelajaran diferensiasi, belum pembelajaran sosial emosional. Jadi kedepannya kami nanti akan melakukan sosialisasi lah atau diseminasi dari beberapa guru, mungkin kalau nanti diizinkan oleh kepala sekolah untuk diadakan acara mengundang lagi, kemudian berbagi ilmu tentang bagaimana membuat pembelajaran sosial emosional ini dalam diterapkan dalam kelas, kemudian dibuat perencanaannya di SPT, kemudian dilaksanakan di kelas. Ini memang butuh waktu kami untuk melakukan bagi ilmu lah kepada guru-guru yang lain, berbagi untuk pentingnya pendidikan pembelajaran sosial emosional yang harus dilakukan di kelas. bisa diberikan contoh bentuk kegiatan yang diadakan dan bagaimana Ya. Ya, saya ambil contoh yang sederhana Bapak, ketika proses pembelajaran terutama P5 ini Bapak, bagaimana memunculkan kesadaran diri anak untuk mengolah sampah, memilah sampah yang awalnya itu sangat menjijikkan Pak. Tetapi ini kan harus butuh kesadaran anak, bagaimana membuang sampah yang benar, bagaimana mengolah sampah yang benar, kemudian juga bagaimana mengelola kesadaran diri bahwa ini bukan tanggung jawab pribadi-pribadi, tapi tanggung jawab bersama Bapak. Apalagi sampah yang dihasilkan pribadi ini merupakan tanggung jawab anak itu sendiri Bapak. Ini yang harus dimunculkan ke anak-anak, memunculkan kesadaran bagaimana mengelola
kesadaran. Kemudian juga ketika ada interaksi sosial Bapak, ketika memungut sampah, kemudian mengolah sampah, kemudian juga membuang ke TPS, ada beberapa anak yang saling iri, terutama yang cowok sama yang perempuan misalnya. Kamu yang membuang ke TPS, sepertinya memang relasi ini harus dibangun ke anak-anak bahwa mungkin anak-anak ini menganggap sampah ini menjijikkan, sehingga relasinya ini akhirnya terganggu dengan temannya yang lain Pak. Genteng eren, saling iri. Jadi ini yang harus guru pengajar yang menuntun bahwa biar relasi yang antara murid ini jangan sampai saling iri, tapi saling berkolaborasi Bapak. Ini juga ujungnya nanti puncaknya adalah bagaimana murid mengambil keputusan yang bertanggung jawab Bapak. Jadi misalnya ketika sudah membuang sampah, mengolah sampah, ini tanggung jawab siapa? Nah ini adalah tanggung jawab anak itu sendiri Pak. Ketika dia makan, kemudian ada sampah, nah sampah itu harus dikumpulkan di kelasnya masing-masing Pak. Secara kolektif, kesadaran sosial, sehingga ketika ada sampah di kelas, maka yang bertanggung jawab adalah kelas itu sendiri. Ya. Kemudian bagaimana keterlaksanaannya? Apakah sepotong-potong atau gimana Pak? Ini butuh kontrol dari guru Pak. Jadi setiap sore saya mengecek per kelas Bapak, sampah-sampah yang masih belum dibuang itu saya laporkan ke di grup WA supaya ditindaklanjuti. Itu terus ada pembiasaan seperti itu Pak. Jadi memang tidak cukup 1 hari 2 hari, terus ada kontrol dari guru Pak, penguatan dari guru juga bagaimana mengolah sampah ini menjadi tanggung jawab bersama Pak. Luar biasa yang sudah disampaikan Pak Helir, bagaimana untuk mensosialisasikan kepada sesama teman sejawat, bagaimana pembelajaran dengan misalnya perlu ada sosialisasi ya tentang pelaksanaan. Yang bentuk yang spesifik itu adalah P5 betul Pak. Dan dirancang memang sudah ya? Sudah dirancang dan berjalan Pak. Nah, di situ ada penyadaran bagaimana pentingnya membuang sampah, mengolah sampah. Kemudian bagaimana dia berkolaborasi dan mengatur dirinya sendiri untuk membuang sampah. Ya. Betul Pak. Sehingga memunculkan kesadaran kolektif, kesadaran sosial bersama, dan juga membangun relasi antara teman Pak, biar masalah sampah ini bukan masalah pribadi-pribadi tapi masalah bersama. Oke, luar biasa. Saya tunggu aksi-aksi yang menggugah kesadaran semua stakeholder yang ada di Amin. Ya. SMA 2 ini. Terima kasih Pak. Baik, apa harapan atau bagaimana harapan Pak Heru setelah menerapkan pembelajaran sosial kelas Pak Heru harapannya Pak, kalau sosial emosional ini kan berkaitan dengan karakter Pak, karakter anak. Jadi tidak cukup 1 hari 2 hari, tapi harus ada pembiasaan. Dan harapan saya Pak, kedepannya siswa memiliki kompetensi sosial emosional yang baik Pak, yang baik itu, sehingga ketika menghadapi permasalahan di lingkungan sekolah maupun bahkan lebih luas lagi yaitu kehidupan sosialnya di masyarakat, dia bisa menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Harapannya adanya pembiasaan ya yang intens terus ya. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan, diaplikasikan tidak hanya di sekolah, di kelas, bahkan di sekitar mereka tinggal. Ya. Betul Pak. Baik. Kita lanjutkan pada poin keterlaksanaan tahapan Pokja, di mana berdasarkan hasil diskusi Lokakarya 2 yang sudah Pak buat dan sudah ada revisi dari
CGV lain sudah dilaksanakan ya. Ada beberapa poin yang harus disampaikan di sini ya, kita diskusikan saja bagaimana keterlaksanaan tahapan bagja terkait dengan visi Gubernur yang Pak Heri sekarang lagi laksanakan prosesnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Setelah mengikuti Lokakarya 2 yang sebelumnya adalah diskusi visi dan prakasa perubahan yang dilakukan saya dengan beberapa guru dan juga melibatkan kepala sekolah Bapak. Jadi visi guru penggerak yang sudah diselaraskan dengan visi sekolah Bapak, saya mengangkat tentang lingkungan Bapak. Di situ di visi sekolah muncul lingkungan dan saya menyelaraskannya, menambahkannya sedikit visinya itu menjadi berbudaya lingkungan Bapak, yaitu mempersiapkan generasi yang berbudaya lingkungan melalui proses pengolahan sampah untuk menyongsong kehidupan global Bapak. Nah, ada beberapa tahapan bagja yang sudah saya lakukan Bapak dan sudah saya refleksikan di dalam Lokakarya 2 pada beberapa bulan kemarin. Yang pertama adalah buat beberapa pertanyaan utama, kemudian ada langkah selanjutnya ambil pelajaran, kemudian ada gali mimpi, kemudian ada menjabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi Pak. Nah, di alur bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan Bapak, ada 2 pertanyaan besar yang saya buat Bapak. Yang pertama, apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan generasi yang berbudaya lingkungan melalui pengolahan sampah itu Bapak. Yang kedua, mengapa kita perlu mempersiapkan generasi yang berbudaya lingkungan melalui program pengolahan sampah. Ini beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan yang saya buat yang harus saya nanti jabarkan dalam tahapan bagja yang berikutnya Bapak. Ya. Bisa dikembangkan lebih jauh bagaimana kelanjutan dari alur bagja yang lainnya? Yang pertama kan ketika ada pertanyaan yang tentang buat pertanyaan tadi Pak, kami mencari informasi, tindakan nyata saya adalah mencari informasi tentang kekuatan potensi aset yang dimiliki oleh sekolah kita Pak. Jadi sekolah kita ini jumlah siswanya 1.100 sampai 1.200 Bapak. Ini sangat luar biasa. Juga sampahnya juga yang dihasilkan juga luar biasa Bapak. Sekaligus ini merupakan tantangan dan potensi yang harus dikelola Bapak. Kalau tidak dikelola yang ini menjadi masalah besar. Ketika sampah menumpuk di sekolah, ini kan juga membuat lingkungan sekolah tidak nyaman Bapak bagi murid. Ini yang potensi ini yang menjadi kekuatan sekolah kami Bapak. Yang kedua adalah tentu bagaimana kami harus berkolaborasi dengan warga sekolah yang ada di Sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb, dan juga tentu juga tidak cukup warga sekolah tapi juga mengajak instansi atau lembaga pemerintah, dan ini misalnya Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga Puskesmas juga berperan aktif Bapak. Kemudian sebelum itu juga saya melakukan konsultasi juga bicara dengan kepala sekolah, tim pengembang dan juga guru-guru senior Bapak yang ada di Sumeneb bagaimana cara menyelesaikan sampah ini. Dan ini juga menjadi pertanyaan besar Pak bagi teman-teman guru dan sering diutarakan di grup WA guru dan TU. Ini sampah bagaimana ini di sekolah banyak menumpuk dan seterusnya. Ini juga menjadi tantangan bagi saya, juga bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman guru juga melibatkan semua warga yang ada di Sumeneb Bapak. Kemudian langkah selanjutnya ambil pelajaran Bapak. Pertama dari masalah yang sudah timbul beberapa tahun itu tidak bisa diselesaikan Bapak. Walaupun memang banyak keluhan-keluhan dari pendapat dari teman-teman, sebaiknya tempat sampahnya harus ditempatkan di
jauh dari tempat masuk, pintu masuk gitu, sehingga tidak bau. Kemudian tapi tidak bisa karena sampah yang di sekolah menumpuk, Bapak. Jadi ini menjadi pelajaran buat saya, dan juga sebelumnya saya ini berasal dari sekolah yang adiwiyata, Bapak. Jadi ini jadi pelajaran buat saya bagaimana mengelola sampah. Nah, saya juga sebagai tim adiwiyata di sekolah sebelumnya, Bapak, di sekolah saya sebelum mutasi ke SMA Negeri 2. Jadi banyak cara untuk bagaimana mengelola sampah di sekolah, Bapak. Ini menjadi modal saya untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah sampah yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Semenik, Bapak. Kemudian aktivitas apa saja yang harus dilakukan menjadi kebiasaan nantinya ketika program ini sudah berjalan, Bapak. Kemudian juga situasi atau lingkungan seperti apa yang akan diharapkan dari program ini. Kemudian tindakannya adalah tentu tindakan untuk ambil pelajaran ini, selain pelajaran yang dialami oleh di lingkungan sekolah kami, Bapak, kami juga mencoba berkomunikasi, ambil pelajaran dengan orang lain, dengan teman-teman guru di sekolah yang sebelumnya sudah adiwiyata, Bapak, dan juga berkolaborasi, juga komunikasi dengan pegawai dinas lingkungan hidup untuk membicarakan bagaimana cara mengolah sampah sekolah yang baik dan benar. Kemudian setelah itu, Bapak, setelah ambil pelajaran, baru saya dan teman-teman juga bermimpi. Jadi mimpi-mimpi apa yang harus dimunculkan, dan kemudian juga harapannya tentu nanti sesuai dengan mimpi itu actionnya atau rencana aksinya seperti apa. Nah, ini yang beberapa pertanyaan untuk menggali mimpi. Ketika program ini berjalan, maka mimpi program ini nanti kebiasaannya atau kegiatan di sekolah seperti apa? Apakah kegiatan ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa sebelumnya, misalnya kader-kader sebelumnya, Bapak, yaitu ada kader Greenpeace yang dilakukan oleh CGP 5, itu fokus ke tanaman. Tapi kader yang saya siapkan bersama teman-teman itu tentang lingkungan juga, tetapi pembiasaannya, programnya berbeda, Bapak, yaitu tentang bagaimana mengolah sampah dan juga membuat pupuk organik cair, Bapak. Ini juga mimpi-mimpi saya pribadi, bagaimana siswa itu membuat pupuk organik cair, kemudian bisa berkolaborasi dengan Greenpeace, kemudian juga dengan greenhouse, dengan tanaman yang ada di sekolah. Ini siswa diajak berdaya, jadi memberdayakan siswa, Bapak. Jadi ini kebiasaan yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh siswa. Ini juga tentu membuat perasaan saya mungkin dan teman-teman guru warga sekolah merasa ada yang luar biasa dengan kegiatan memberdayakan siswa. Siswa ikut aktif, ikut bisa menyelesaikan masalah sekolah. Ini juga menjadi tantangan bagi guru, Pak, menjadi tauladan bagaimana guru itu bisa memberikan contoh, bagaimana memberi contoh mengolah sampah kepada murid. Ini menjadi mimpi-mimpi yang saya harapkan, Bapak. Kemudian sumber daya alam, sumber daya yang ada di sekolah kita itu yang kita optimalkan untuk dimanfaatkan, Bapak. Misalnya sampah, yang sumber daya yang berkaitan dengan sampah. Sampah ini kan sesuatu yang menjijikkan, Bapak, merupakan masalah. Tetapi ketika masalah ini tidak diselesaikan, maka ini menjadi tidak mengenakan bagi lingkungan dan pembelajaran di sekolah itu sendiri, Bapak. Kemudian juga memanfaatkan dengan jumlah siswa. Kemudian ada ketersediaan sarana, Bapak, dengan dukungan sumber dana, aset yang dimiliki sekolah SMA Negeri 2 Semenik ini, Pak, dengan jumlah siswa yang hampir 1.200, itu bisa
dana dari pemerintah itu bisa mencapai 3M. Ini kan menjadi potensi bagi kami untuk membuat program ini semakin berjalan dengan baik dan semakin kuat. Kemudian juga murid itu bisa juga berperan aktif di dalam membentuk kesadaran dirinya Pak, tadi seperti yang saya tadi sampaikan, kesadaran diri, kesadaran sosial, dan yang nanti ujungnya nanti keputusan yang bertanggung jawab bagaimana cara menyelesaikan masalah sampah di sekolah. Nah ini yang mimpi-mimpi yang saya harapkan kepada murid-murid saya, terutamanya murid-murid saya Pak, bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan masalah yang tanda kutip mungkin sekolah selama ini tidak bisa menyelesaikan, dengan siswa terlibat aktif bisa menyelesaikan masalah itu. Ini luar biasa Pak. Kemudian baru setelah ada mimpi itu, saya coba mencabarkan rencana Bapak. Rencana yang sederhana adalah membuat program dulu Bapak, kemudian ada kader yang akan dibentuk, harus disiapkan dulu. Kemudian ada dukungan tentu dari kepala sekolah, kemudian mengukur sampai di mana progres alur bagja yang sudah saya lakukan Bapak. Nah, ini dari rencana ini saya melihatnya, karena pendidikan CGP ini sampai bulan Juli Bapak, kesempatan saya di bulan-bulan ini harus ada pembentukan kader. Jadi momen yang tepat bagi saya ketika sudah ada kegiatan proyek P5 ini, siswa sudah mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui kegiatan proyek P5, maka selanjutnya saya akan membentuk kader pengolahan sampah Bapak. Ini rencana yang awal. Kemudian tentu nanti setelah ada pembentukan kader, maka nanti ada program yang disusun secara bersama-sama, tentu dengan kolaborasi dengan teman-teman guru juga. Kemudian membuat schedule jadwal dan program-programnya itu kapan harus direncanakan dan kapan dilaksanakan. Nah itu rencananya. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Nah siapa saja yang bertanggung jawab dalam kegiatan program ini Bapak? Tentu ini harus ada struktur organisasi atau struktur tim. Itu harapannya adalah dengan adanya program ini, setelah ada pembentukan tim struktur, maka harapannya adalah program ini dimasukkan dalam anggaran sekolah. Jadi bukan semata-mata hanya gerakan seremonial dari CGP Angkatan 7 itu Bapak, tetapi memang benar-benar itu terprogram langsung juga di dalam program sekolah Bapak. Ya, dan juga tentu dengan adanya struktur ini, maka yang menjadi penanggung jawab adalah tentu kepala sekolah, dan juga monitoring evaluasinya juga itu kepala sekolah Bapak. Ini yang berkaitan dengan atur eksekusi. Kemudian juga menjalin tindakannya adalah untuk memasukkan dalam anggaran sekolah Bapak. Kemudian juga menguatkan kembali MOU atau kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah yang lain seperti Puskesmas dan Dinas Lingkungan Hidup Bapak. Ini yang alur bagja yang sudah saya buat. Kemudian untuk ketercapaiannya Bapak, kami sudah bicara dengan Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah tanggapannya luar biasa Bapak. Beliau itu menyetujui dengan visi dan perkasa perubahan yang saya usulkan bersama teman-teman DPP Angkatan 7, disetujui untuk membuat kader dan program ini Bapak. Jadi sudah ada rencana dan tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak Dirjen selaku DPP Ya. melalui alur bagja, dan sudah tadi sudah disinggung secara detail ya kegiatan-kegiatannya dan bagaimana pelaksanaannya, siapa yang terlibat, bagaimana sampai pada pengelolaannya, monitoring dan evaluasinya, dan penganggarannya sudah ada ya. Iya Pak. Kemudian hasilnya setelah dengan hasil atau ketercapaian alur
bagja dengan visi yang Pak Hairil lakukan sudah ada kesesuaian, di mana hasilnya diantaranya adalah adanya persetujuan dari kepala sekolah untuk memasukkan program kegiatan yang sudah di Pak Hairil buat dengan alur bagja untuk menyelaraskan atau sinergi dengan visi Pak Hairil sebagai guru penggerak dan visi sekolah. Ya, benar Pak. Kemudian pada saat pelaksanaan pasti setiap kegiatan itu ada tantangan. Bisa diceritakan bagaimana kita tantangan akan ada mungkin timbul? Iya Pak. Tantangannya luar biasa Pak, karena mimpi ini kan hanya berasal dari beberapa orang Pak, terutama saya, dan setiap guru, setiap elemen warga sekolah kan mungkin punya mimpi-mimpi yang berbeda Pak. Nah ini tentu ini tantangannya adalah bagaimana saya harus menyelaraskan persepsi pola pikir bagaimana mengolah sampah yang selama ini mungkin tidak ada penyelesaian secara konkret Bapak dari sekolah. Nah mungkin dari kegiatan yang pengolahan sampah ini Pak, seperti siswa itu mengumpulkan sampah, mungkin beberapa sebagian elemen sekolah seperti guru itu kok aneh ya, kok ada siswa memulung sampah. Nah, ini kan kerjaannya pemulung, bukan kerjanya siswa. Nah ini yang harus dibangun Bapak. Jadi bagaimana menyelaraskan dan persepsi bahwa sampah ini bukan hanya urusan pemulung dan dinas lingkungan hidup, tapi bagaimana menciptakan kebiasaan dan budaya positif siswa bagaimana mengelola sampah dan yang benar Bapak. Ini yang tantangan bagi saya, sehingga nanti untuk cara menyelesaikan tantangan ini terus kami menguatkan kompetensi yang dimiliki saya dan juga teman-teman berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, penguatan sosial emosional, dan juga terus berkolaborasi dengan dewan-dewan guru dan seluruh warga Semana juga Semana Bapak, untuk membangun budaya lingkungan. Jadi lingkungan yang berbudaya, istilahnya ada kebiasaan yang mungkin tidak terbiasa, yang tidak pernah dilakukan oleh siswa sebelumnya Bapak. Tapi ini yang dia anggap aneh, padahal ini merupakan, menurut saya adalah prakarsa yang luar biasa Bapak. Melibatkan siswa, memberdayakan siswa, kemudian bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, kemudian menyelesaikan sampahnya sendiri, kemudian membuang sampahnya sendiri ke TPS, sehingga tidak menumpuk lagi di sekolah sampah itu. Ini merupakan alternatif cara menyelesaikan masalah, bagaimana mengurai sampah yang ada di sekolah. Luar biasa ya. Jadi untuk mengatasi tantangannya, tentunya yang pertama adalah siswa itu diberikan penguatan bahwa sampah sebagai ide prakarsa perubahannya adalah merupakan tanggung jawab besar. Kemudian untuk pada dalam tanda kutip oknum yang membuli bahwa menurut sampah itu pekerjaan pemulung. Ini perlu ada kesepahaman, sosialisasi bahwa ini tanggung jawab semua. Betul Pak. Mereka. Jadi seakan-akan menganggap kok murid mungut sampah, tidak ada kerjaan belajar lagi Pak. Sebenarnya itu kan untuk pendidikan sosial emosional anak itu sendiri Bapak. Bagaimana melatih anak untuk sadar diri. Ini yang harus ditanamkan dan terus dijalankan Bapak. Baik, biasa sudah ada bagaimana mengatasi tantangan itu ya. Iya Pak. Kemudian dalam pelaksanaan menerapkan alur baca tersebut dalam mencapai visi sekolah sudah dilaksanakan. Kemudian apa kira-kira atau bagaimana kira-kira perbaikan dalam usaha yang sudah dilakukan baik ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagian tersebut. Kemudian perubahan pada diri akhirnya sehingga bisa mencapai visi Pak sebagai guru penggerak yang sudah dilakukan. Iya, jadi setelah mengikuti Lokakarya 2 kemarin Pak, kan ada refleksi dari beberapa teman. Apa tidak perlu ditambah itu kegiatan alur bagja yang sudah saya buat Pak. Nah,
salah satunya adalah bahwa kegiatan pengolahan sampah ini juga berkaitan dengan bentuk kewirausahaan dari murid Bapak. Jadi dari bank sampah plastik yang sudah dikumpulkan, nah ini menjadi keuntungan yang nanti kembali ke siswa itu sendiri Bapak. Ini yang perlu juga dimasukkan dalam alur Bagja, bagaimana cara mengelola atau mencatat buku bank sampah, sehingga nanti dimunculkan bentuk kewirausahaannya seperti apa. Nah ini yang juga perlu saya tambahkan di dalam masuk ke dalam mungkin diperbaikan di mimpi atau mungkin di rencana Bapak, di rencana dimasukkan bagaimana cara mengelola bank sampah dengan bentuk kewirausahaan. Ini yang perlu saya tambahkan untuk perbaikan di alur Bagja Bapak. Untuk perubahan Bagja yang saya akan lakukan, tentu sudah saya akan merencanakan bagaimana cara membuat laporan buku bank sampah. Jadi ini kan ilmu baru, mungkin nanti saya mencari referensi atau mungkin dari teman-teman yang sudah pengalaman Bapak, bagaimana cara mengumpulkan sampah dan mencatat sampah, kemudian yang nantinya menjadi bentuk kewirausahaan dari murid. Jadi sebenarnya nanti ada dua Pak. Salah satunya dengan cara menyelesaikan sampah, bisa juga membuat bentuk kewirausahaan. Iya. Banyak hal yang dipelajari di sini ya. Iya. Pak ini sudah dengan prakarsa perubahannya dikaitkan menggunakan alur bisa diceritakan secara spesifik atau secara khusus bagaimana keterkaitan atau perubahan diri, keterkaitan perubahan diri yang Pak Hairil lakukan terkait dengan visi Pak Hairil sendiri sebagai guru penggerak. Ya, jadi sebelumnya kan visi yang saya buat Pak itu kan fokus ke yang berbudaya lingkungan ya Pak. Tetapi di dalam visi yang sekolah dan yang sudah diselaraskan itu memang ada yang tentang kearifan lokal dan berwirausaha Bapak. Nah dengan adanya perubahan tadi, refleksi dari Lokakarya, saya akan memasukkan merevisi, dimunculkan bentuk kewirausahaannya itu seperti apa Bapak. Nah ini juga tentu saya selaku CGP Angkatan 7 yang berkaitan dengan pengolahan sampah akan mengkomunikasikan juga dengan guru-guru ekonomi dan guru-guru kewirausahaan Pak. Bagaimana bentuk kewirausahaan yang akan dimunculkan di dalam program pengolahan sampah. Nah ini sebenarnya produknya ada dua Bapak, ada bank sampah itu, kemudian ada juga pupuk organik cair. Nah pupuk organik cair apakah nanti ini dikemas dalam bentuk botol gitu, apa nanti bisa dijual. Nah ini yang belum saya perbaiki Pak untuk kedepannya. Akan konsultasikan juga dengan guru-guru yang sudah pengalaman Bapak, yang mungkin dari sekolah lain, apakah POC yang sudah dibuat ini bisa dijual, apa hanya cukup dimanfaatkan di sekolah. Baik, luar biasa sekali. Jadi Pak Hairil sudah menyampaikan, mendiskusikan ya bagaimana perbaikan terkait dengan visi Pak Hairil juga berbudaya lingkungan, kemudian memunculkan kearifan lokal dan kewirausahaan. Ya, sudah biasa sekali dengan produk yang prakarsa perubahannya adalah pengelolaan, kemudian adanya pengelolaan bagaimana bank sampah, kemudian pengelolaan hasil dari bank sampah, kemudian bagaimana pelaporannya, kemudian bagaimana membuat bank sampah sendiri dan penggunaan atau menghasilkan atau produksi dalam pupuk cair, POC Pak. Baik, luar biasa. Baik Pak Hairil, tak terasa kita sudah berada di ujung waktu ya. Iya. Penghujung waktu pendampingan kali ini. Apa hal yang menarik yang Pak Hairil dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini,
bisa diceritakan? Hal yang menarik Pak, ini mengeksplor Iya. apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran di LMS Pak, dari modul 2.1 sampai 2.2 ini juga dihubungkan dengan alur baja Bapak. Ini semakin menguatkan materi yang saya dapatkan, bagaimana menghubungkan materi melalui visi prakarsa dan perubahannya itu dihubungkan dengan materi-materi yang sebelumnya tentang modul 1.1 budaya positif dan seterusnya itu, kemudian juga dihubungkan dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial emosional. Ini sepertinya adalah paket komplit, paket komplit yang harus diintegrasikan di dalam proses pembelajaran. Tentu ini juga didukung dengan penguatan kompetensi sosial emosional guru itu sendiri Bapak. Bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada sosial emosional, guru juga harus bisa memanajemen diri biar tidak emosi Bapak menghadapi murid-murid yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda. Dan ini yang menjadi hal yang menarik buat saya Pak. Oke. Baik, menarik sekali ya diskusi kali ini. Dari hal yang sudah disampaikan Pak Eril, hal yang menarik tadi, ada yang perlu diperbaiki dari pendampingan kami untuk perbaikan kegiatan pendampingan berikutnya. Secara umum Pak, alhamdulillah sudah baik Bapak pendampingan kali ini. Walaupun sebelum kegiatan ini sudah kita diskusi bersama-sama, semakin menguatkan saya Pak, mengingatkan saya kembali mungkin dalam aktivitas yang sibuk ini, yang padat ini, Bapak sudah mengeksplor, mengingatkan saya materi-materi yang sebelumnya. Ini luar biasa buat saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendri selaku pendamping saya, PP saya, untuk selalu mengingatkan saya Pak tentang ilmu apa yang saya terapkan selama ini di sekolah. Baik Pak, terima kasih sudah menyampaikan sangat luar biasa apresiasinya. Saya juga berterima kasih bisa membersamai Pak Helen, bisa menggali pemikiran gagasan yang menjadikan penguat dari modul 2.1, 2.2. Baik, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk kegiatan berikutnya Pak Hairil untuk menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kemudian kompetensi sosial, emosional, dan budaya positif. Nah ini yang saya tunggu ya. Iya Pak. Jadi kalau tadi itu semacam teorinya seperti ini, nanti bagaimana penerapannya dalam RPP ini saya tunggu ya Pak ya. Iya, nanti saya kalau masih ada yang ditanyakan bingung, saya bisa komunikasi dengan siap. Pak Hendri. Ya. Jadi sesudah Pak Hairil menyusun, kira-kira dalam satu atau akhirul bulan ini bisa selesai. Insya Allah siap Pak, insya Allah siap. Tinggal kami akan nambahkan yang diferensiasi yang kemarin yang sudah dibuat. Iya, itu nanti dibuat, disampaikan ke saya cross check. Oke, lanjutkan. Nah, itu bisa dipakai untuk kegiatan pendampingan keempat, di mana nanti akan ada pendampingan keempat dalam bentuk bagaimana sih penerapan RPP berorganisasi, KSG, kemudian budaya positif di kelas yang Bapak Hairil ambil. Berarti Bapak nanti di kelas dan saya ngajar gitu Pak ya? Iya, siap. Nanti itu yang menjadi ada refleksi di akhir kegiatan. Iya, terima kasih Pak. Baik, hal yang menarik, hal yang menjadi gimana sih nih cara pemecahannya, bisa dikonsultasikan, bisa dirembuk dengan saya melalui waktu Pak ya. Iya, terima kasih Pak Hendri atas waktunya dan kesempatannya untuk mendampingi saya selama pendidikan CGP ini Pak. Baik, terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan sehingga Amin. bisa menuntaskan kegiatan PGP sampai di pendampingan ke-6 dan loka yang ke-7. Iya Pak, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
98. Iya. Saya mengolah ini menjadi kerajinan miniatur perahu dan dipamerkan di museum ya, museum di Lampang ya. Dapat kunjungan dari sampaikan salam ke Pak Haji karena dia seharian Mbak lepas dari acara di luar ini.